Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung yang ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Santet 7 layar, seri yang ke-7. Perdebatan Hera dengan Mbak Nila memang sangat sengit. Selesai bicara, Hera langsung tertunduk. Rasa penyesalan dan malu menyelimuti dirinya. Apalagi perbuatannya ini tertangkap basah oleh kami. Namun tetap saja masih ada misteri. Kalau benar bukan Hera yang mengguna-gunai Dr. Andri dan Pratiwi, lalu siapa yang melakukannya? Persoalan ini belum tuntas. Hera memang melakukan pekerjaan santet, tapi itu dilakukannya untukku. Dan dia sudah bersumpah bahwa bukan dia pelaku santet terhadap Dr. Andri dan Pratiwi. Meskipun baik aku dan Mbak Nila tidak bisa begitu saja mempercayai ucapannya. Terhadap Hera aku memberikan sanksi yang tegas karena ia terbukti bersalah dan ia sendiri mengakuinya. Hera aku skorsing sementara. Meski berat bagiku, karena Hera adalah tenaga yang handal di puskesmas. Tapi apa boleh buat? Aku tak ingin nantinya malah dibilang pilih kasih sama Mbak Nila. Bisa-bisa bidan ini nanti yang protes. Sore itu saat aku pulang ke rumah, aku melihat Hera ada di depan rumahnya. Aku kira karena skorsing dariku, Hera memilih pulang ke kampungnya, tapi ternyata tidak. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, aku mendekati Hera dan menyapanya. Lagi santai nih, abang kira Hera pulang kampung. Hera menyambutku dengan senyum, meski senyum itu seperti terpaksa. Tidak kok bang, nanti malah orang tua Hera yang heran kalau Hera pulang lagi ke kampung. Kan belum seminggu kita dari sana. Aku mengangguk mengiyakan alasannya. Ada yang mau dibicarakan sama abang? Tanyaku, sebab aku berpikir masih ada hal-hal yang belum jelas tentang Hera. Itu pendapatku. Sebenarnya ada banyak yang Hera ingin bicarakan dengan abang. Tapi rasanya mustahil. Abang tidak akan percaya lagi sama Hera. Terus terang aku merasa kasihan padanya. Meski ia berbuat kesalahan, tapi menurutku apa yang dilakukannya itu karena rasa kurang percaya diri. Selain itu, imannya juga masih goyah. Saat dirinya berada dalam kebimbangan, lalu datang setan yang membujuknya. Dan dalam hal ini tidak bisa 100% Hera yang salah. Aku masih memaklumi apa yang dilakukannya itu. Abang bukannya tidak percaya semua perkataan Hera. Abang hanya kecewa. Semula abang menaruh kepercayaan besar pada Hera untuk mengungkap tabir rahasia ini. Tapi kemudian justru Hera sendiri melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Abang masih percaya sama Hera? Abang tidak yakin kalau Hera yang melakukan santet pada Dr. Andri dan Pratiwi. Makanya abang masih menaruh harapan agar Hera bisa membantu abang. Hera terdiam. Gadis itu tertunduk. Dan sesaat kemudian terdengar isakannya. Perlahan aku mendekati Hera dan menepuk pundaknya, sekedar menunjukkan rasa simpatiku padanya. Aku berharap apa yang menjadi pradugaku semuanya benar. Meski aku sendiri bingung siapa pelaku sebenarnya. Tapi aku tak mau jika orang yang tidak bersalah justru menjadi tertuduhnya. Dua minggu sudah peristiwa Hera yang ingin mengguna-gunaiku berlalu. Sanksi buat Hera pun sudah berakhir. Dan ia sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
Hanya saja kembalinya Hera sedikit membawa perubahan, baik terhadap dirinya sendiri, juga perubahan itu terjadi pada Mbak Nila. Meskipun dalam hubungan kerja, harusnya mereka itu bersama, tapi ini justru seperti kucing-kucingan. Jika ada Hera, Mbak Nila seolah menghindar, begitu juga sebaliknya. Dan jelas kondisi kerja yang seperti ini tidak sehat. Sebagai atasan mereka berdua, aku sudah berusaha berbuat semampuku, baik kepada Mbak Nila ataupun Hera. Sudah aku katakan, agar bisa membedakan antara masalah pribadi dan kerja. Jangan mencampur adukan keduanya, sebab sebagai tenaga medis kita harus dituntut seprofesional mungkin. Hanya saja apa yang aku katakan sepertinya tidak begitu digubris oleh keduanya. Apalagi dalam hal ini Mbak Nila yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak sukanya pada Hera, sedangkan Hera hanyalah mengikuti apa yang Mbak Nila lakukan. Seperti pagi ini, saat kami sedang rapat untuk program ODT, Mbak Nila yang datang agak terlambat berdiri sebentar di ambang pintu. Langkahnya nampak ragu untuk memasuki ruangan, karena di dalam sudah ada Hera yang hadir lebih dulu. Tapi meskipun kami sudah melihat kedatangannya, Mbak Nila memilih meninggalkan ruangan rapat dengan wajah yang kusut. Dan tentu hal ini mengundang pertanyaan peserta rapat yang lain yang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Aku buru-buru berdiri dan menyusul Mbak Nila ke ruangannya. Benar saja, saat aku masuk langsung dicecar Mbak Nila. Kenapa sih Pak Dokter masih mempertahankan Hera? Apa nggak bisa dapetin perawat yang lain? Atau jangan-jangan Pak Dokter memang naksir sama dia? Aku hanya menanggapi ucapan Mbak Nila itu dengan senyuman. Karena aku mengetahui bahwa ucapan itu keluar karena perasaan cemburu. Dan aku tak perlu terlalu menanggapinya. Mbak, kita kerja ini ada aturannya. Dan secara profesional kerja Hera itu tak ada masalah. Laporan kerjanya selalu baik. Justru kalau saya bertindak di luar jalur akan mengundang pertanyaan di Dinkes. Apalagi Hera juga punya banyak kenalan di Dinkes. Dan jika sampai Hera protes dengan saksi yang berlebihan, tentu saya juga yang kena masalah, Mbak. Oke. Kalau memang Pak Dokter masih tetap mempertahankan Hera, biar saya yang mengundurkan diri. Kali ini Mbak Nila menatapku dengan tatapan yang berapi-api. Mbak, please deh, jangan berpikiran kekanakan begitu. Kita ini tenaga medis yang bekerja di bawah sumpah dan kode etik. Mbak tentunya paham, bukan? Ada beban moral dalam tugas kita, Mbak. Bukan sekedar mendapatkan bayaran terus semua selesai. Coba Mbak pikir dengan hati tenang. Jujur aku kaget dengan niat Mbak Nila yang mau mengundurkan diri. Urusannya tidak semudah itu. Apalagi ibunya adalah kades di sini. Bisa-bisa saling menggunakan pengaruh jabatan. Mbak Nila tidak menjawab. Ia hanya diam. Tapi matanya tetap tajam menatapku. Seolah-olah dalam masalah ini akulah yang menjadi sasaran dan pelampiasannya. Aku dianggapnya terlalu membela Hera. Padahal aku sudah bersikap sesuai jalurku. Aku tak mau melampaui wewenangku dan bertindak semena-mena demi menyenangkan salah satu pihak. Bagiku baik Mbak Nila ataupun Hera adalah tenaga-tenaga yang handal. Mereka sangat berdedikasi dengan tugas-tugas mereka. Apalagi Mbak Nila yang jauh lebih senior dari Hera, juga lebih senior dariku dalam pengabdiannya di desa ini. Aku mendekati Mbak Nila yang masih berdiri tegak menahan emosinya yang meledak-ledak. Aku memegang kedua pundaknya dengan kedua tanganku. Lalu aku membimbingnya duduk di kursi. Semula aku merasakan penolakan dari sikap tubuhnya, tapi saat aku menatap tepat di matanya, Mbak Nila pun tertunduk. Dan sekeras-kerasnya wanita memang akan lemah jika kita menatap tepat pada matanya. Hatinya perlahan akan luluh. Begitupun Mbak Nila, ia menurut saja kemudian duduk di kursinya. Mbak, duduk dulu di sini ya. Tenangkan diri, Mbak. Jangan kemana-mana. Saya menyelesaikan rapat dulu. Nanti kita pulang sama-sama. Ujarku. Dan dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban.
Aku tersenyum melihat sikapnya yang sudah lebih tenang, sehingga aku bisa meninggalkannya sebentar, sebab rapat kami memang belum selesai. Aku baru saja akan menuju ke ruangan Mbak Nila sesaat setelah rapat, tapi di depan ruangannya Hera sudah mencegatku dan mengajak aku masuk ke ruangannya. Dengan sedikit terpaksa aku pun menuruti kehendaknya itu. Ada apa dengan Mbak Nila? Todong Hera langsung sesaat sesudah dia menutup pintu ruangannya. Kamu jangan ikut-ikutan membuat abang bingung. Jawabku. Aku sedang tidak ingin membahas hal apapun dengan Hera, sebab urusan dengan Mbak Nila saja belum selesai. Baik, jika abang gak nyaman Hera berada di sini, besok Hera akan pulang. Hera akan minta pindah tugas dari sini. Ya Allah, kenapa dengan wanita-wanita ini? Yang satu baru saja ingin mundurkan diri, sekarang yang ini juga ingin pergi. Bikin tambah pusing. Hera, please deh, jangan berpikir macam-macam. Fokus saja sama pekerjaan kamu. Biar urusan Mbak Nila nanti abang yang selesaikan. Hera berbeda dengan Mbak Nila. Meski ia emosi dan gusar tapi tidak begitu nampak dari wajahnya. Aku agak sedikit susah untuk menebak apa yang saat ini ada di dalam pikirannya. Wajahnya datar-datar saja. Tapi untunglah kemudian dia berkata, Baiklah, Hera percayakan semuanya pada abang. Tapi jika memang salah satu dari kami harus keluar, biar Hera saja yang mengalah, Bang. Biar Hera saja yang pergi. Tidak ada yang pergi. Semua ini masih bisa diluruskan kembali. Jawabku cepat. Aku tak mau mendengar lagi ucapan-ucapan seperti itu. Sebab urusan ini hanyalah masalah pribadi, bukan masalah tugas. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana dulu. Ingat itu. Lanjutku dengan sedikit mengancam. Sebab kalau tidak begitu bisa-bisa nanti Hera langsung kabur pulang. Hera mengangguk. Ia sudah membuatku lega. Sekarang aku harus menyelesaikan urusanku dengan Mbak Nila dulu. Rasanya aku seperti memiliki dua istri saja, yang masing-masing sedang ngambek gara-gara kurang perhatian. Benar-benar urusan yang bikin pusing. Salah-salah bertindak justru dua-duanya yang kabur. Aku pun kembali ke ruangan Mbak Nila. Untungnya dia memang masih menungguku. Tapi aku rasa nggak akan bisa tenang kalau bicara dengan Mbak Nila di puskesmas. Lebih baik aku mengajaknya keluar saja. Mungkin sambil jalan aku bisa menenangkan emosinya terhadap Hera. Mbak, ikut saya ke Polindes yuk. Ajakku pada Mbak Nila. Dia memandang heran padaku. Karena ini memang bukan waktu kunjungan kami. Tapi aku tak memberi kesempatannya untuk banyak tanya. Makanya kemudian aku bilang, udah, jangan banyak tanya. Nanti sambil jalan kita bicara. Mbak Nila mengangguk pasrah. Untungnya dia tidak membantah. Biasanya nih mbak-mbak paling suka protes. Mbak, tunggu di depan ya. Saya mau ambil berkas ODT dulu. Sebenarnya ini cuma alasanku. Sebab aku harus memastikan Hera agar tetap menungguku sampai aku kembali. Saat Mbak Nila sudah aku pastikan menunggu di depan, aku pun masuk lagi ke ruangan Hera. Begitu aku masuk ke ruangannya, Hera langsung berdiri. Mungkin dikiranya saat ini giliran membicarakan masalahnya. Kamu tunggu di sini ya. Abang mau ke Polindes dulu. Ingat, jangan kemana-mana. Tunggu abang pulang. Lama nggak, Bang? Kalau lama, mending Hera tunggu di rumah saja nanti. Enggak kok, paling lama 2 jam. Abang sendirian ke sana? Hera bertanya menyelidik. Soalnya memang aku nggak pernah pergi sendiri kalau pergi-pergi ke Polindes atau Posyandu. Sama Mbak Nila. Hera menghela napas panjang. Nampak ada satu beban dalam dirinya. Dan aku maklum hal itu. Sudah, jangan mikir macam-macam. Abang mau menyelesaikan masalah kalian berdua. Iya, Bang. Aku tidak berlama-lama di ruangan Hera. Takutnya nanti Mbak Nila malah curiga. Saat aku keluar ke halaman puskesmas, Mbak Nila sudah santai nangkring di atas motornya. Kita bawa satu motor aja ya, Dok? Ujar Mbak Nila meminta persetujuanku. Boleh, tapi nanti saya pinjam motornya Mbak Nila ya. Emang Pak Dokter mau kemana? Nanti sore mau ke rumah Pak Imron. Jawabku. Semoga dia percaya dengan alasanku. Iya deh.
Jawab Mbak Nila yang nampaknya kurang yakin dengan apa yang aku katakan. Aku cuek saja, bahkan dengan santai aku langsung nangkring di belakang Mbak Nila. Apa-apaan ini? Kok saya yang jadi tukang ojek? Protes Mbak Nila sambil pasang muka sangar yang dibuat-buat. Aku pun tertawa mendengar ucapan Mbak Nila itu. Kalau saya yang bawa, suka kagok dan refleks injak rem terus, Mbak. Ujarku menggoda Mbak Nila. Dasar penyakit mesumnya itu loh nggak hilang-hilang. Mbak Nila pun ikut tertawa mendengar candaanku. Siapa takut? Jarak perjalanan dari puskesmas ke Polindes cukup jauh juga. Apalagi jalan yang ditempuh bukanlah jalanan beraspal. Tapi hal ini tidak mengganggu pembicaraanku dengan Mbak Nila di sepanjang perjalanan kami. Mbak Nila tidak seperti dulu lagi. Ia kini sudah tak malu-malu merangkulkan tangannya di pinggangku. Kalau kemarin-kemarin ia akan memekik dan memakiku dengan kata dokter mesum saat tiba-tiba aku menginjak rem di jalan berlubang. Tapi sekarang ia tidak ngomel-ngomel lagi. Paling hanya tepukan ringan di pundakku sebagai tanda protesnya. Mbak, Hera itu jelas-jelas tidak bersalah dalam kasus Andri dan Pratiwi. Lantas kenapa Mbak masih saja memusuhinya? Tanyaku sambil mataku tetap fokus pada jalanan yang berlubang. Apa Pak Dokter itu yakin begitu saja dengan ucapan Hera? Sedangkan dokter melihat sendiri dan bahkan Hera sendiri mengakuinya bahwa ia mengguna-gunai Pak Dokter. Gilah Mbak Nila sambil balik bertanya. Iya sih Mbak, hal itu memang ada benarnya. Tapi untuk tuduhan ke Andri dan Pratiwi, bukankah Hera sudah menyangkalnya? Saya tidak percaya, Dok. Saya rasa Hera sudah berbohong. Memang bukti nyata belum kita dapatkan. Tapi kalau kita mau bersabar dan tidak bertindak gegabah, mungkin bukti itu akan muncul sendiri. Mbak Nila masih kokoh dengan pendiriannya. Tapi sebelum bukti itu kita dapatkan, saya minta Mbak Nila bersikap yang sewajarnya pada Hera. Kita ini pekerja profesional, Mbak. Aku mengemukakan pendapatku. Saya orangnya tidak bisa pura-pura, Pak Dokter. Saya tidak mau manis di muka, tapi menyimpan bara di hati. Lantas bagaimana? Kita ini satu tim, Mbak. Kalau Mbak Nila dan Hera selalu saling menghindar, jelas ada yang timpang. Ujarku. Jalan yang kami lalui agak licin, jadi aku semakin berhati-hati. Mbak Nila semakin mempererat pegangannya di pinggangku. Hati-hati, Pak Desisnya Dokter. perlahan saat motor yang kukemudikan agak oleng. Harus ada yang mengalah dalam hal ini, Mbak. Kalau dua-duanya keras kepala, semakin susah nantinya. Lambat laun orang-orang banyak akan tahu persoalan ini. Aku melanjutkan pembicaraan. Terdengar hela nafas Mbak Nila. Wanita yang memang sudah cukup dewasa ini terkadang sikapnya mirip anak kecil. Mungkin ini yang menyebabkan Mbak Nila pilih-pilih dalam menentukan pasangan hidupnya. Baik, saya mengalah. Tapi bukan berarti saya menerima dan bisa berbaikan lagi dengan Hera. Maksud Mbak? Tanyaku yang kurang paham dengan pernyataannya. Begini saja, Pak Dokter. Saya tetap melakukan aktivitas saya seperti biasa. Tapi saya tidak akan ke puskesmas. Biar saya berada di salah satu Polindes atau saya bisa membuka tempat di rumah untuk saya beraktivitas. Sebenarnya hal ini sama saja bukanlah jalan kompromi. Hal ini justru memisahkan Mbak Nila dari tugas utamanya. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya bentrokan antara Mbak Nila dan Hera. Dengan menjauhnya Mbak Nila, pertemuan antara mereka tentu jarang terjadi. Dan aku rasa tidak ada salahnya untuk mencoba hal ini. Tapi aku tak ingin ada kesan aku menyetujui begitu saja usul ini. Perlu ada penegasan lebih lanjut. Baiklah, jika menurut Mbak Nila,
solusi itu sebagai salah satu jalan yang terbaik. Tapi saya minta hal ini hanya berlaku sementara saja. Jika nanti terbukti benar Hera tidak bersalah, Mbak Nila harus menghentikan semua ini dan beraktivitas seperti biasa sesuai dengan peraturan yang kita sepakati. Lantas, bagaimana jika yang terjadi justru terbukti Hera yang bersalah? Pertanyaan Mbak Nila seperti menantangku. Saya akan berikan sanksi yang keras kepada Hera bila perlu memecatnya. Terdengar tawa kecil Mbak Nila. Sepertinya ia meragukan ucapanku. Sayang aku tak bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. Dasar dokter gombal. Apa berani memecat gadis secantik Hera? Jangan-jangan malah nantinya terbalik, ujar Mbak Nila yang meragukan ucapanku. Ya, kita lihat saja nanti. Aku malas berdebat. Nanti malah Mbak Nila menjadi berubah pikirannya dan berulah lagi. Jadi biarlah aku saja yang mengalah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.